Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Jihan Sulsiani. Saya dari kelas 10 nomor absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 10 mengenai bioteknologi. Bioteknologi Bioteknologi adalah penerapan teknologi dengan memanfaatkan makhluk hidup yang berupa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Bioteknologi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Kita akan membahas yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional. Bioteknologi konvensional adalah penerapan ilmu bioteknologi dengan memanfaatkan makhluk hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi dari suatu produk. Bioteknologi konvensional mudah dilakukan di rumah karena prosesnya mudah dan juga bahan-bahannya mudah didapatkan. Nah, ini ada tabel contoh produk makanan dan minuman bioteknologi konvensional. Yang pertama ada keju mozzarella menggunakan mikroorganisme Streptococcus thermophilus. Bahan bakunya yaitu susu sapi atau kerbau. Yang kedua ada yogurt, mikroorganisme yang digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus, bahan bakunya yaitu susu. Yang ketiga ada sosis, mikroorganisme yang digunakan yaitu Pediococcus cerevisiae. Ada roti, menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima ada oncom, menggunakan mikroorganisme Neurospora staphyla. Ada yang keenam ada kecap, mikroorganisme yang digunakan Aspergillus venti. Yang ketujuh ada tauco, mikroorganisme yang digunakan yaitu Aspergillus oryzae. Dan yang kedelapan ada nata de coco, mikroorganisme yang digunakan yaitu Acetobacter pseudomonas. Yang kedua kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah jenis ilmu bioteknologi yang selama prosesnya didasarkan oleh manipulasi dan adanya rekayasa genetik, sehingga membutuhkan alat-alat modern yang sulit untuk dilakukan di rumah. Produk yang dihasilkan oleh bioteknologi modern yaitu yang pertama kultur jaringan tumbuhan, yang kedua cloning, yang ketiga ada cloning embrio dan cloning transfer inti. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah upaya untuk memperbanyak tumbuhan secara vegetatif kultur. Secara vegetatif, kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan dalam kondisi aseptik, yaitu bebas dari mikroorganisme patogen. Tanaman yang biasa dikultur adalah tanaman unggul atau tanaman langka. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh dari kultur jaringan. Selanjutnya ada cloning. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya tanpa proses seksual. Contoh cloning yaitu ada cloning bisa dilakukan oleh manusia dan hewan. Cloning embrio yang dilakukan oleh manusia. Cloning transfer inti biasanya dilakukan dengan cloning domba doli. Yang pertama, kita akan membahas cloning embrio. Cloning embrio pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan karena adanya hambatan pada sistem reproduksi. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar dari proses cloning embrio atau bayi tabung. Dan cloning yang kedua yaitu cloning transfer inti pada domba doli. Di sini dijelaskan cloning transfer inti pada domba doli. Dan selanjutnya ada perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional, yang pertama, teknik yang digunakan adalah fermentasi. Kalau bioteknologi modern, teknik yang digunakan DNA rekombinan.
Yang kedua, dikenal sudah sejak zaman dahulu. Sedangkan bioteknologi modern dikenal setelah ditemukan DNA. Yang ketiga, bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat organisme, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat organisme. Dan yang keempat, bioteknologi konvensional berdasarkan keterampilan yang diturunkan turun-temurun. Sedangkan bioteknologi modern hasil keterampilan berbagai disiplin ilmu yang mendalam. Yang kelima, dapat dilakukan oleh siapa saja untuk bioteknologi tradisional, dan sedangkan bioteknologi modern dapat dilakukan oleh orang ahli. Yang keenam, bioteknologi tradisional itu menggunakan alat-alat sederhana, jadi dapat dilakukan di rumah. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih. Yang terakhir, bioteknologi tradisional memerlukan biaya pembuatan cukup murah atau terjangkau. Sedangkan bioteknologi modern, biaya yang digunakan atau dikeluarkan itu relatif mahal. Nah, sekian pembahasan mengenai bioteknologi. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.